Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah aplikasi server, saya ingin mempresentasikan tentang switching. Sedikit perkenalan dari diri saya. Nama saya Ilham Habib Firdaus dengan NPM 2020-50-2011. Kemudian saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi. Langsung saja kita mulai pembahasan switching ini. Di sini pembahasan switching ada 5 bagian. Yang pertama itu adalah dari pengertian switching, fungsi switching, jenis-jenis switching, tujuan switching, dan yang terakhir adalah cara kerja switching. Langsung saja dimulai dari pengertian switching. Pengertian switching. Switching adalah sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket, baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat lainnya. Pengertian lainnya yaitu switch adalah perangkat jaringan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dalam satu jaringan konsentrator. Switch lebih terarah sehingga pertukaran data dapat langsung diterima alamat yang dituju. Hal itu disebabkan switching mampu mendeteksi tujuan data yang akan dikirimkan menuju alamat penerima sehingga meminimalisir terjadinya kolisian pada saat pengiriman data. Kemudian yang berikutnya fungsi dari switching. Fungsi switching itu di sini ada 3. Yang pertama adalah address learning, menyaring data frame, dan yang ketiga looping avoidance. Yang pertama adalah address learning. Switch mampu mencatat alamat MAC dari perangkat jaringan komputer yang terhubung dengannya. Jadi saat data yang terkirim diterima oleh switch, maka data tersebut secara otomatis dicatat berdasarkan alamat MAC pengirim. Kemudian mempelajari rute data sebelum diteruskan agar lebih terarah. Kedua, menyaring data frame. Selain kemampuan mencatat MAC address, switch mampu menyaring dan meneruskan data frame atau paket data yang diterima menuju alamat yang dituju ke MAC address mana dan port keberapa sehingga data tidak bertabrakan. Yang ketiga, looping avoidance. Berfungsi saat switch salah menerima data dan tak dikenali tujuannya. Umumnya terjadi akibat kesalahan pengkoneksian kabel port switch sehingga terjadi looping atau perputaran pada port. Switch dapat mencegah dan memblok salah satu port yang terkoneksi ke perangkat lain. Kemudian bagian ketiga adalah jenis-jenis switching. Jenis-jenis switching di sini ada 10. Yang pertama adalah unmanaged switching. Jenis switching satu ini termasuk dalam kategori yang paling murah di antara jenis lainnya di pasaran. Biasanya jenis ini juga sering dipakai di kantor atau di rumah dengan skala kecil. Unmanaged switching mempunyai fungsi utama sebagai pengelola aliran data antara printer dan beberapa komputer serta antar perangkat lain. Selain itu, jenis switching ini juga dapat dipakai secara langsung tanpa membutuhkan pengaturan yang rumit. Unmanaged switching memiliki kelebihan dari segi instalasinya yang mudah serta harganya yang relatif lebih murah. Yang kedua ada managed switching. Managed switching mempunyai kelebihan adanya user interface dibandingkan jenis switching lainnya. Dengan kelebihan tersebut maka dapat dimudahkan penggunanya ketika mengkonfigurasi switching. Anda bisa melakukan beberapa metode konfigurasi seperti menggunakan konsol, interface, dan yang paling canggih melalui internet. Ketiga, smart switching. Jenis switching ini sudah mengalami modifikasi karakteristik, yaitu berada di antara jenis unmanaged switch dan managed switching. Namun untuk smart switching ini pengaturan dan konfigurasinya memanfaatkan teknologi berupa web-based. Jenis switching ini memiliki kelebihan berupa kemampuan pengaturan otomatis dan bisa diubah sesuai kebutuhan jaringan komputer. Berikutnya ada enterprise managed switching. Enterprise managed switching adalah switch yang dipakai oleh perusahaan besar sehingga membutuhkan jaringan sebagai pemonitor sekaligus mengkonfigurasi. Hal ini disebabkan konsep topologi jaringan yang lebih kompleks dibanding jenis lain. Selain itu, jenis switching ini juga berbeda dengan switching lainnya dari segi jumlah pengelola dan kemampuan pendukung perangkat. Biasanya hanya sekitar 4-8 port khusus untuk perangkat Ethernet. Yang kelima ada switching
layer 2. Switching layer 2 yaitu yang beroperasi pada data link layer yang terdapat pada lapisan model OSI, yang mana switching akan meneruskan paket dengan melihat MAC address tujuan. Di lain hal, switching dapat melakukan fungsi bridge antara segmen-segmen LAN atau Local Area Network. Switch mengirimkan paket-paket data dengan cara melihat alamat yang ditujunya tanpa mengetahui protokol jaringan yang dipakai. Keenam, ada switching layer 3. Switching layer 3 berada di network layer yang ada pada lapisan model OSI, yang mana switching meneruskan paket data dengan menggunakan IP address. Switching layer 3 sering disebut dengan switching routing dan switching multi layer. Yang ketujuh ada ISDN switching, Integrated Service Digital Network atau ISDN switching atau frame relay switching over ISDN ini pada umumnya terdapat pada service provider yang bekerja dengan layaknya switching, tetapi juga memiliki suatu perbedaan, yaitu interface yang digunakan berupa ISDN card atau ISDN router. Berikutnya lagi yang ke-8 ada DSLAM switching, Digital Subscriber Line Access Multiplexer atau DSLAM switching yang memungkinkan telepon garis untuk melakukan atau membuat koneksi cepat ke internet. DSLAM ini ialah perangkat jaringan yang berada di bursa telepon dari penyedia layanan yang menjadi penghubung beberapa pelanggan digital subscriber lines atau DSLS. Dengan kecepatan koneksi tinggi, backbone internet line memakai multiplexing teknik. Dengan menempatkan DSLAM di lokasi terpencil dengan sentral telepon, perusahaan telepon menyediakan pelayanan DSL ke lokasi di luar jangkauan efektif. Kesembilan, ATM switching. ATM switching atau Asynchronous Transfer Mode switching adalah mode transfer yang tersusun dalam bentuk sel-sel. Arti dari asynchronous yakni adalah pengulangan sel yang mengandung informasi dari pengguna tidak perlu periodik. Dan yang terakhir ke-10 ada Ethernet switching. Ethernet switching adalah Local Area Network atau LAN. Interkoneksi perangkat dan beroperasi terhadap lapisan data link dari model referensi OSI. Saklar dasarnya mirip dengan jembatan, tapi biasanya mendukung jumlah yang lebih besar dari segmen LAN terhubung serta mempunyai kemampuan manajemen yang lebih kaya. LAN modern diganti media bersama media diaktifkan dengan menginstal switching, Ethernet, dan repeater. Partisi logis lalu lintas ke perjalanan hanya selama segmen jaringan di jalur antara sumber dan tujuan. Dengan begitu dapat mengurangi bandwidth yang terbuang dari hasil saat mengirim paket ke jaringan yang tidak perlu menerima data. Ada manfaat dari pengamanan ditingkatkan. Pengguna tidak dapat tap in ke data pengguna lain. Kemampuan untuk dapat mengontrol siapa yang menerima suatu informasi apa virtual LAN dan untuk bisa mengurangi dampak dari masalah jaringan, serta suatu kemampuan untuk mengoperasikan beberapa link di full duplex. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari switching. Tujuan switching diantaranya yang pertama itu adalah mengurangi beban kerja di masing-masing PC host. Yang kedua, membantu meningkatkan kinerja pada jaringan. Ketiga, jaringan yang memakai switching akan mempunyai benturan frame lebih kecil sebab adanya switch menjadikan collision domain pada setiap koneksi. Dan yang keempat, switching bisa dihubungkan secara langsung dengan workstation. Untuk yang terakhir yaitu cara kerja switching. Cara kerja switching di sini, kemampuan switching lebih baik dan efisien ketika pertukaran data, memproses hingga mengirim data dibanding hub. Pada penerapannya, switching akan menerima data yang dikirimkan perangkat lain yang sudah terkoneksi, kemudian switch akan mendeteksi serta mencocokkan alamat MAC address perangkat tujuan dengan data tabel yang dimiliki. Tahap berikutnya, switching akan membuat sebuah logika koneksi dengan memakai port yang sudah terhubung dengan perangkat yang dituju. Dengan demikian, data yang akan dikirim hanya bisa diterima oleh port tujuan, sedangkan untuk port lainnya tidak bisa menerima data tersebut. Cara kerja switching ini dapat mengurangi potensi adanya tabrakan data. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.